Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin bolu pandan ketan hitam kukus ya teman-teman. Ini bahannya simple, cara bikinnya mudah, bisa juga dijadikan ide jualan ya. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang atau 2 butir telur ukuran besar. Tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya. Tambahkan juga 3/4 sendok teh SP. Kalau nggak ada SP bisa diganti TBM atau valet ya teman-teman. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga ngembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit ya teman-teman. Ini aku pakai resep ekonomis ya teman-teman. Untuk 3 butir telur ini nanti jadi adonan pandan dan ketan hitam. Setelah 8 menit ini adonannya sudah ngembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya aku matikan dulu mixernya. Nah, jika mixer diangkat, adonan meninggalkan jejak ya teman-teman. Kemudian ini adonannya aku bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Untuk masing-masing adonan beratnya 150-160 gram. Selanjutnya ini aku tambahkan bahan kering ya teman-teman. Ini aku ambil 1 mangkok dulu. Nah, ini untuk adonan pandan ya teman-teman. Sambil diayak ini masukkan 75 gram tepung terigu. Aku pakai protein rendah ya teman-teman. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Nah, ini bahan keringnya kita ayak, tujuannya supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Setelah bahan kering selesai diayak, selanjutnya ini akan aku mixer kembali dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Tapi sebelum mixer dinyalakan, ini aku aduk dulu supaya nanti waktu di mixer tepungnya tidak bertebaran ya. Ini juga bisa diaduk menggunakan spatula ya teman-teman, tidak harus di mixer. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya matikan mixernya. Lalu ini aku tambahkan bahan cairnya ya teman-teman. Masukkan 45 ml susu cair full cream, tapi ini aku ganti dengan santan ya teman-teman, sebanyak 45 ml santan instan. Kemudian ini aku tambahkan juga 30 ml minyak goreng atau bisa juga pakai minyak sayur ya teman-teman. Lalu ini aku tambahkan juga pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Oke, selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita aduk hingga adonan tercampur rata, atau teman-teman juga bisa diaduk menggunakan mixer ya. Kalau diaduk menggunakan mixer, cukup menggunakan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Jangan menggunakan kecepatan tinggi, nanti adonannya bisa overmix ya. Nah, setelah adonan tercampur rata, ini konsistensi adonannya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya. Untuk adonan pandan sudah selesai, ini aku sisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan bikin adonan ketan hitam ya teman-teman. Untuk yang pertama kita akan tambahkan bahan kering ya teman-teman. Sambil diayak masukkan 60 gram tepung ketan hitam, 1 sendok makan coklat bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita ayak, tujuannya supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil ya. Mohon maaf ya teman-teman jika suaranya berisik, soalnya ini rumahnya pinggir jalan raya. Jika tepung ketan hitamnya menggumpal seperti ini, bisa kita tekan-tekan menggunakan sendok atau spatula ya teman-teman, sampai hancur, sampai bisa diayak ya. Setelah bahan kering selesai diayak, selanjutnya ini akan aku aduk ya teman-teman. Ini aku aduk menggunakan mixer saja ya teman-teman, dengan kecepatan paling rendah hingga adonannya tercampur rata ya.
Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya ini aku matikan mixernya. Lalu aku tambahkan bahan cair ya teman-teman. Ini aku masukkan 30 ml minyak goreng atau minyak sayur, 45 ml susu cair full cream atau santan instan. Kemudian ini adonannya kita aduk hingga tercampur rata. Ini aku menggunakan spatula saja ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan mixer. Setelah adonan tercampur rata, ini konsistensi adonannya kental ya teman-teman. Ini adonan ketan hitam dan pandannya sudah siap ya teman-teman. Lanjut aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Tujuannya untuk memudahkan kita menuang adonan ke dalam cetakan ya. Oke, ini kita ambil adonannya, lalu ini kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan Putu Ayu ya teman-teman. Sebelum digunakan, ini cetakannya sudah aku oles dengan minyak goreng dulu ya. Selanjutnya kita tuang adonannya secara bergantian ya teman-teman. Untuk adonan di bagian dasar atau di bagian bawah, ini aku menggunakan adonan pandan, lalu nanti di bagian atasnya menggunakan ketan hitam ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibalik itu pandannya di atas dan ketan hitamnya di bawah ya. Atau adonan mana dulu yang mau dituang sesuai selera ya teman-teman. Oke, ini aku sudah selesai nuang adonan ke dalam cetakan ya teman-teman. Lanjut ini kita kukus. Nah, untuk kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan. Nah, ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 15 menit. Untuk tutup kukusannya jangan lupa dialasi dengan serbet atau kain bersih ya teman-teman. Tujuannya supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke adonan atau ke bolunya. Nah, setelah 15 menit ini bolu pandan ketan hitamnya sudah matang ya teman-teman. Langsung aku keluarkan dari cetakannya selagi masih panas. Nah, ini nanti aku nggak menggunakan topping ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai topping juga bisa. Diberi buttercream dan keju parut atau meses ya. Oke, seperti ini ya tampilan bolu kukus pandan dan ketan hitamnya. Nah, ini bisa dijual mulai dari harga 1.500 sampai 2.000 rupiah ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Untuk satu kali resep ini bisa jadi 25 piece ya teman-teman, tergantung besar kecilnya cetakan yang digunakan. Oke, ini tadi aku udah icip ya teman-teman. Ini rasanya enak dan manisnya pas. Untuk tekstur bolunya sendiri ini tuh lembut ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga teman-teman suka, semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.